Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترون وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Hamba-hamba yang rahman adalah orang yang bila berjalan di bumi dengan enteng, dengan lincah. Jika mereka berpapasan dengan orang jahil, mereka berkata kesalahan. Dan orang yang menghabiskan malamnya untuk Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang yang berkata, Ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab Jahannam. Karena sesungguhnya azab Jahannam itu adalah sangat buruk dan kekal. Dan sesungguhnya azab Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat kediaman. Dan orang yang jika berinfak tidak boros dan tidak pula kikir, mereka berinfak di antara keduanya. Dan orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, dan mereka tidak membunuh kecuali dengan hak, kemudian mereka itu tidak berzina. Siapa yang mengerjakan hal demikian, mereka akan dihukum dengan hukuman yang berat. Dilipat gandakan azab untuk mereka pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali siapa yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itulah diganti Allah keburukan mereka dengan kebaikan. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang bertobat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya itulah sebenar-benar tobat kepada Allah. Dan orang yang tidak bersaksi palsu, dan orang yang bila bertemu dengan orang-orang mengerjakan lagwi, mereka lalui dengan kemuliaan. Dan orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat Rabb mereka, mereka tidak melaluinya dengan peka atau buta. Dan orang yang berkata, Ya Rabb kami, berilah kami dari istri kami, suami kami, dan keturunan kami buah mata hati, dan jadikanlah kami untuk orang takwa pemimpin, imam. Itulah orang-orang yang dibalasi Allah dengan sebuah ruangan khusus nanti di sorga karena kesabaran mereka. Dan mereka akan disambung di dalamnya dengan penuh penghormatan dan penuh keselamatan. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tempat bermukim. Sadaqallahul Azim.
Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Dosa-dosa kami pendengar surau pesan-pesan Ramadan surau PWS yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-11. Semoga Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, semoga puasa kita, ibadah kita, salat kita, infak kita, amal saleh kita selama Ramadan ini diterima Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Adapun pada kesempatan yang ke hari 11 ini, kita mencoba juga membaca ayat Allah yang juga menjelaskan ada watak-watak atau ciri-ciri ibadur rahman. Allah di sini memakai kata ibadur rahman. Ibad jamak dari hamba-hamba. Ar-Rahman, satu-satunya dalam Quran kata-kata ibadur rahman, kata-kata hamba ini diikuti dengan sifat Allah. Sifat Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ya. Allah dari sekian 99 asma Allah di ayat ini hanya Allah tetapkan, hanya memakai sifat Allah, asma Allah Ar-Rahman. Ibadur Rahman berarti ada suatu kedekatan ya antara hamba ini dengan Ar-Rahman. Ya, Allah gandeng asma Ar-Rahman-nya dengan hamba-hambanya. Berarti tentu hamba yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba yang memang ada kedekatan, ada hubungan istimewa dia dengan Allah. Nah, ibadur Rahman ini dia punya beberapa ciri-ciri yang kita tadi telah membaca. Ada alladzi walladzi, yaitu orang-orangnya adalah beberapa ciri-ciri yang disebutkan sampai ayat 76. Nah, itu yang akan kita coba membacanya di hari ke-11 ini. Wa ibadur Rahman, hamba-hamba yang Rahman. Hamba-hamba Allah yang Rahman, hamba-hamba yang Allah yang pengasih. Allah tidak menyebut asma Allah yang lain, tidak menyebut ibadul mulk, ibadul aziz, ibadul razak, tapi ibadul Rahman. Ya, tak sebarangan Allah memakai kata Rahman, ya, karena Maha Pengasih. Ya. Nah, siapa itu hamba yang Maha Pengasih ini? Hamba-hamba yang Maha Pengasih ini siapa? Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardh, yaitu orang-orang yang berjalan di bumi ini hauna. Hauna itu artinya enteng, lincah bahasa lainnya. Ya, kalau di terjemahan rendah hati, tapi dalam bahasa Arab ini artinya orang yang berjalan itu tanpa beban. Dia ringan kakinya. Ya. Yamsuna 'alal ardh. Orang yang berjalan di bumi ini dengan hauna, dengan enteng, tanpa beban, tanpa ada beban perasaan. Ya, kemanapun dia tidak ada hyperbodem. Ya, kemanapun dia bisa pergi. Dan dia itu lincah. Nah, kalau kita lihat Rasulullah dalam sirahnya, Rasulullah itu berjalan sangat cepat. Cepat dari antara sikit berjalan dia dengan sahabat. Nah, Nabi ini dia berjalan paling cepat. Ya, Rasulullah adalah hamba yang paling ibadur Rahman. Nah, jadi salah satu ciri orang ibadur Rahman adalah berjalan di bumi ini dengan hauna, nah, dengan enteng, dengan lincah, ya, tidak berkumpan. Ya. Itu pertama cirinya. Ciri keduanya adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, jika dia berjalan di bumi ini,
berpapasan dia dengan orang-orang jahil, orang ibadur rahman ini mengatakan salam, assalamualaikum. Nah, jadi ini pertama ciri yang disebut, ciri pertama ibadur rahman. Yamsuna 'alal ardi hauna. Ya, di ayat lain nanti kita akan bertemu dengan yamsuna fil ardi. Orang yang berjalan di dalam bumi. Nah, itu gak mungkin orang berjalan dalam tanah. Itu maksudnya orang yang menjalani kehidupan. Tapi kalau yamsuna 'alal ardi, itu memang orang berjalan di atas bumi. Nah, kemudian ciri orang ibadur rahman berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang melalui malam-malamnya dengan Rabb mereka. Orang-orang melalui malam-malam mereka untuk Rabb mereka dengan sujadan wa qiyama, dengan sujud dan berdiri. Ya, salah satu bagian terpenting dari gerakan salat tentu itu artinya adalah melaksanakan salat di malam hari. Qiyamul lail, ya. Kalau sekarang kita tarawih, witir, nah, itu ciri orang ibadur rahman adalah dia lalui malam-malamnya itu dengan sujud dan qiyam, dengan salat. Ya, kalau siang hari aktivitasnya itu berjalan di atas bumi, ya kan? Nah, kalau malam hari dia itu qiyam wa sujud, qiyam wa sujadan. Ya, dia melaksanakan salat. Nah, kemudian di antara kegiatannya yang dua ini, ya kan, orang ibadur rahman selalu akan berkata, akan selalu mengkaitkannya dengan akhirat. Ya, dia berjalan di muka bumi, berjalan di bumi ini, apakah di pasar, dimanapun dia berjalan, dia akan selalu mengontrol dirinya dan dia akan sangat ingat dengan hari akhirat. Maka orang ibadur rahman akan berkata, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azab jahannam itu adalah azab yang sangat buruk dan buruk. Nah, ini dalam fenomena kita kehidupan sekarang, azab jahannam ini sudah jarang disebut-sebut di dalam pergaulan sosial kita. Ya. Orang nggak lagi takut dengan azab jahannam. Nah, orang ibadur rahman sangat takut dia dengan azab jahannam. Orang sekarang lebih takut dengan razia polisi daripada azab jahannam. Nah, karena kenapa mereka ditakut ibadur rahman ini dengan azab jahannam? Karena dia adalah azab yang kekal nantinya. Juga innaha sa'as mustaqarra wa muqama. Juga ibadur rahman. Karena ibadur rahman itu sangat memahami, sangat takut, sangat berilmu dia, karena sesungguhnya azab jahannam itu adalah saat seburuk-buruknya mustaqar, istiqar, ya, seburuk-buruk tempat tinggal, wa muqama, dan seburuk-buruk tempat bermukim. Bermukim berarti dia berKTP di azab jahannam. Nah, orang ibadur rahman sangat tahu sekali, sangat takut sekali dengan azab jahannam. Untuk itu dia meminta sama Allah, Rabbana asrif anna adzab jahannam. Ya. Asrif anna, jauhkan dari kami, belokkan kami, palingkan kami dari azab jahannam tersebut. Nah, orang ibadur rahman, ya, di dalam perjalanannya di atas bumi, dia akan selalu meminta kepada Allah ini, dan dia akan terkontrol selalu karena connect dia dengan ketakutannya akan azab jahannam. Ciri berikutnya orang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Nah, jika dia berinfak dia dari pagi sampai sore sampai malam, kapanpun dia berinfak, lam yusrifu. Dia itu tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu
Nah, dan tidak pula kikir, ya, tidak langsung pilih. Nah, kita tentu harus memahami ini berarti orang ibadur rahman dan haimi infak ini cukup relatif. Gitu. Contoh misalkan saat Abu Bakar berinfak menyerahkan semua hartanya untuk sebuah peperangan di zaman Rasulullah, apakah itu boros? Nah, tentu tidak seperti itu. Tentu ibadur rahman tahu persis dia kapan dia itu batas-batas borosnya. Atau misalkan zaman sekarang ini ada orang minta. Lantas seorang ini mencari duit uang di dalam sakunya atau dalam dompetnya yang paling kecil jumlahnya atau yang paling lusuh. Nah, kemudian itu yang dia berikan. Nah, apakah itu orang yang kikir? Nah, jadi seorang ibadur rahman wa kana baina dzalika qawama. Dia menginfakkannya itu tidak boros dan tidak kikir, tapi di antara keduanya. Dia tahu batas-batas boros itu ada pengetahuannya. Begitupun dia untuk tidak disebut kikir, dia pun akan tetap berinfak juga. Nah, ini yang disebut wa kana baina dzalika qawama. Orang ibadur rahman berinfak di antara kedua, tidak boros dan tidak kikir. Ciri berikutnya ibadur rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyeru bersama Allah ilah yang lain. Iman pada Allah adalah level tertinggi, level puncak yang harus benar cara pandangnya. Orang ibadur rahman la yad'una ma'allah. Ya, dia tidak menyeru bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Contoh, dia gajian tiap bulan. Tapi ada berita dia tidak akan mendapat gaji. Kemudian dia merasa hidupnya sudah habis. Ya, dia menggantungkan hidupnya itu kepada gajian tiap bulan. Ya. Ada sesuatu selain Allah yang merasa dia menguasai dirinya, atau dia menggandeng kekuasaan Allah itu dengan yang lain. Meyakini ada yang akan memberi rezekinya selain Allah. Nah, orang ibadur rahman sangat tajam dia di dalam melalui situasi-situasi yang seperti itu. Ya. Kalau dia kesulitan, dia ingat Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya, kalau dia butuh rezeki, dia ingat Allah itu Razzaq. Ya, kalau dia itu lagi lemah, dia tahu Allah itu Aziz. Ya, pokoknya orang ibadur rahman dia sangat paham sekali ya, apa hal-hal yang akan membuat dia itu menyebutkan Allah. Dia tajam dalam melewati supaya jangan terjebak kepada yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyeru Allah bersama yang lain. Jadi dia meyakini sepenuhnya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berkuasa di dirinya. Kemudian wala yaqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haq. Orang ibadur rahman itu tidak membunuh manusia kecuali dengan hak. Nah, maksudnya tentu di sini adalah esensi seorang ibadur rahman, dia sangat menghargai, sangat memaklumi, ya, sangat menghormati kemanusiaan. Ya. Membunuh dalam segala pengertian apapun. Apakah membunuh dengan langsung dengan seperti kita bantai ayam misalkan, atau membunuh dengan perlahan-lahan tidak memberi makan, atau meracuni seseorang kemudian dia mati perlahan-lahan. Pokoknya seluruh pengertian membunuh. Nah, apa maksudnya di sini? Seorang ibadur rahman dia sangat menghargai.
Nah, orang ibadur rahman dia sangat tahu, sangat faham dia bahwa uh, yuqtalun nafs itu membunuh manusia itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Illa bil haq, kecuali Allah yang menentukan. Kemudian mereka itu tidak berzina. Jadi untuk menjaga kelanggengan kemanusiaan. Ya. Jadi persoalan yang tiga ini, yada'u ma'allahi ila'an akhar, membunuh, kemudian berzina adalah masalah hukum yang terkait dengan fitrah kemanusiaan. Ya, membunuh, berzina hanya akan merusak fitrah kemanusiaan itu sendiri, merusak keturunan dan seterusnya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Nah, siapa yang mengerjakan tiga perkara itu, kata Allah, itu dia akan mendapat hukuman yang sangat berat. Ya. Nah, kenapa Allah pilih tiga perkara ini? Nah, karena tiga perkara ini adalah masalah yang sangat menentukan fitrah kemanusiaan. Ya. Nah, apa hukuman berat untuk orang yang mengerjakan tiga perkara ini? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan untuknya ini azab yaumal qiyamah. Nah, wa yakhlud fihi muhana. Kekal mereka di dalamnya itu kemudian juga terhina. Nah, jadi akan diberikan siapa yang melakukan ini, yad'u ma'allahi akhar, yang membunuh manusia, berzina, hukumannya itu berlipat-lipat. Nah, sudah berlipat-lipat, wa yukhlud fi, kekal di dalamnya, muhana, terhina lagi. Nah, ini hukuman untuk orang melakukan tiga perkara di atas. Namun, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Nah, namun siapa yang illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat, wa aman dan beriman, wa amila amalan salihah dan beramal saleh. Nah, maksudnya orang bertaubat adalah orang yang telah melakukan yang tiga di atas, tapi karena kemudian dia tahu itu haram. Membunuh itu haram, mencukukan Allah itu haram, berzina itu haram. Ya, tahu dia setelah melakukan itu. Kemudian dia bertaubat, ya, kemudian beriman, kemudian beramal saleh. Nah, maka kata Allah, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka itulah orang-orangnya, kelompok orangnya, yubaddilullah. Allah mengganti keburukan mereka itu, sayyi'atihim, keburukan mereka, hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang demikian itu karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, betapa penyayangnya Allah ke manusia ini kepada istilahnya setelah melakukan dosa dihapus kemudian diganti lagi. Nah, istilahnya kalau ibaratnya itu kalau kontennya min 5, kalau dihapusnya menjadi 0. Tapi kalau enggak, hasanat plus menjadi konten itu jadi plus 5. Nah, itu tak lain adalah karena wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan orang ibadur rahman sangat tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian juga menjadi kaidah umum berikutnya, wa man taba wa amila salihan, dan siapa yang bertobat dan beramal saleh fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Bahwa garisan tobat itu harus seiring dengan amal saleh. Gak bisa hanya tobat itu di mulut saja, di pemikiran saja, ya, tapi tidak mengerjakan amal saleh. Kalau dia mengerjakan yang tiga di atas tadi itu, ya, kemudian dia bertobat tapi tidak melakukan amal saleh yang lain, ya kan? Nah, tentu dia tidak bertobat. Nah, orang yang dimaksud Allah bertobat, dia menjadi berhenti mengerjakan itu, kemudian dia bertobat, kemudian beramal saleh. Kemudian ciri berikutnya orang yang ibadur rahman
Orang yang walladzina la yashhaduna dzura. Orang yang tidak bersaksi palsu. Nah, kita renungkan ayat Allah ini, tidak bersaksi dengan saksi yang palsu. Kalaulah misalkan masyarakat kita sekarang ini mengamalkan ayat ini, mungkin tidak akan ada itu kasus korupsi. Karena korupsi itu pasti dilakukan tidak bisa sendiri-sendiri. Pasti dilakukan dengan adanya beberapa orang atau sekelompok orang. Ya. Nah, orang ibadur Rahman, ya, dia tahu persis, dia tidak akan memberikan kesaksian yang palsu. Ya. Kalaulah masyarakat kita ini, umat Islam di dunia ini, manusia ini diberi penataran bagaimana dilarang itu berikan kesaksian palsu, mungkin nggak perlu ada CCTV. Ya, mungkin nggak perlu sidang sebuah perkara itu di pengadilan itu bisa bertahun baru putus seorang hakim memvonis sebuah perkara. Ya, nah, kenapa sidang itu begitu lama? Ya, karena saksinya itu dicurigai tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya, walaupun sudah disumpah. Nah, malah di zaman kekhalifahan di awal-awal Abbasiyah atau Umayyah, yang kekuasaannya itu sampai ke Libya, Maroko, di sana Afrika Utara, dari Jazirah Arab, itu hakimnya cuma satu, ya, pengadilannya cuma satu. Karena memang orang tidak ada, semua orang berkomitmen saat itu, tahu mereka tidak akan memberikan kesaksian palsu. Jikapun ada perkara sekali sidang selesai, kalau kesaksian dari para saksi itu betul-betul terjamin kebenaran. Ya, di ayat Allah yang lain, wasyahiduna qawama. Orang yang bebas dari dari guru kesat itu adalah yang bersaksi dengan tegak, dengan benar. Nah, orang ibadur Rahman tidak akan pernah dia akan memberikan kesaksian palsu. Berikutnya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang ibadur Rahman jika dia bertemu dengan kelompok orang-orang yang berbuat lagwi, yang tidak bermanfaat, ya, mereka akan lalui dengan kiram, dengan kemuliaan. Ya. Seperti tadi di awal, ciri orang ibadur Rahman itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka akan lalui orang-orang jahil itu dengan mengatakan salam. Selamat. Assalamualaikum. Dia tidak akan mau berbicara banyak dengan orang jahil. Tapi tanpa merusak, tanpa merendahkan, tanpa menyinggung perasaan orang jahil itu. Tetap dia mengatakan di banyak diam, kemudian Assalamualaikum, mengatakan Assalamualaikum. Nah, kalau terhadap orang yang dia bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang lagwi, mereka akan lalui itu dengan berhormat. Nah, definisi lagwi sini, dan tentu seorang ibadur Rahman dia tahu apa yang bermanfaat, apa yang tidak. Dibilang misalkan memancing ikan itu pekerjaan lagwi. Ya, faktanya ada orang yang diuntungkan oleh memancing itu. Apakah orang punya tabe, apakah orang punya lawak, orang punya ikannya, bisa dijual ikannya, ya kan? Nah, jadi seorang ibadur Rahman, ya, dia tahu mana yang lagwi. Nah, lagwi tentu menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, misalkan orang ibadur Rahman itu kalau bertemu dengan orang mengajak tinju misalkan, atau mengajak main-main tinju-tinjuan gitu. Nah, karena itu nggak bermanfaat, orang ibadur Rahman akan melewati kelompok itu dengan terhormat. Dia akan tinggalkan tempat itu dengan cara yang kiram. Kemudian ciri berikutnya orang ibadur Rahman, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Nah, ini orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, disampaikan ayat Allah kepada mereka untuk pengajian kah, apakah melalui nasihat pribadi kah, atau bentuk.
Respon mereka itu adalah ya lam yakhiru, mereka tidak mengakhirinya itu alaiha summa wa umyana. Mereka itu tidak merespon seperti orang summa. Summa itu orang peka, ya. Wa umyanan, dan orang buta. Istilahnya apa ya, ayat-ayat disampaikan oleh orang ke mereka, mereka akan berubah. Nah, jadi kalau di sini seorang ibadur rahman, jika disampaikan ayat Allah, mereka itu respon dengan dirinya berubah, pikirannya berubah, hatinya berubah, perilakunya pun akan berubah. Nah, ciri selanjutnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Setelah yang memiliki seorang ibadur rahman ciri-ciri di atas, mereka akan berdoa, ya, dan bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk, karena ibadur rahman itu jamak, adalah sekelompok kumpulan dari beberapa manusia, dan baik dari 2, 3 dan seterusnya. Mereka akan berkata, orang ibadur rahman itu, Rabbana hablana, ya Rabb kami, berilah kami, anugerahkanlah pada kami, min azwajina, dari pasangan kami, dari istri kami, atau suami kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, mata hati, buah mata hati, buah hati. Nah, qurrata a'yun di sini itu tentu artinya bukan anak tunggal babeliang, ya kan, tampek curahan kasih sayang, itu bukan itu. Tapi qurrata a'yun, karena ibadur rahman itu ibad jamak dari hamba-hamba, ya, dia pun juga mengupayakan, ya, meminta pada Allah, akan berusaha semaksimalnya juga bagaimana istrinya dan anaknya itu juga menjadi ibadur rahman. Ya, dia doakan istrinya dan anaknya itu menjadi ibadur rahman. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, ya, suami, istri atau anak, lil muttaqin, untuk orang takwa, imam, menjadi imam bagi orang takwa. Nah, ini doa seorang ibadur rahman. Ya, dia meminta sama Allah bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk istrinya dan anaknya. Nah, kemudian apa ganjaran Allah kepada mereka? Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabar. Itulah orang yang diganjar dengan ghurfah. Ghurfah di sini mufassir mengatakan adalah sebuah ruangan khusus di surga itu. Cuma ghurfah dalam bahasa Arab artinya kamar, ya kan? Nah, kalau kamar itu adalah sebuah posisi dalam sebuah rumah yang sangat terhormat. Nah, tapi apapun itu ghurfah, yang penting dia akan mendapat tempat istimewa nanti seorang ibadur rahman ini di surga nanti. Kenapa dia mendapat surga, mendapat tempat khusus itu, ghurfah itu, bima sabar, karena kesabaran mereka. Nah, orang ibadur rahman, dia menjalankan ciri-ciri seperti dia tu yamsuna 'alal ardi hauna, dia berjalan di bumi dengan enteng. Dia berinfak di waktu mereka itu berinfak, tidak boros dan tidak pula kikir. Dan orang yang selalu berdoa, Rabbana asrif anna azab jahannam. Ya, orang yang takut dengan azab jahannam, minta kepada Allah selalu untuk dipalingkan. Nah, kemudian dia sabar untuk tidak melakukan pembunuhan. Sabar dia menjalankan semua kriteria ibadur rahman di atas. Ya. Dia tidak bersaksi palsu. Ya. Nah, dia melakukan yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Dia melakukan melalui hari-hari malamnya itu dengan sujud dan berdiri dengan salat, ya kan, untuk Allah. Mereka lakukan itu semuanya dengan sabar. Wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Ya, karena kesabaran mereka itu, kesabaran ibadur rahman itu, wa yulqauna fiha tahiyyah. Mereka di ghurfah itu nanti, di surga nanti itu akan disambut dengan sebuah penghormatan.
istilahnya akan disambut juga karpet merah nanti ibadur rahman ini, karena dia sabar di dalam menjalankan seperti yang diurai ayat Allah ini dari ayat 63 sampai 74 ini. Bukan hanya penghormatan khusus yang diberikan kepada orang ibadur rahman ini, tapi juga wassalamah dan sebuah keselamatan. Ya, keselamatan dalam segala bentuk. Salam, ya kan? Jadi, wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Ya. Mereka itu disambut dengan sebuah penghormatan dan wassalamah dan salam. Khalidina fiha. Itulah mereka kekal di dalamnya. Hasunas mustaqarra wa muqama. Sebaik-baik tempat tinggal dan tempat bermukim. Nah, kebalikan dari yang di awal tadi, saat mustaqarra wa muqama. Ya, orang ibadur rahman dia berlindung dari minta dipalingkan dari hal-hal yang membuat dia bisa masuk azab jahannam, karena azab jahannam itu adalah sa'as mustaqarra wa muqamah, seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat berdiam. Nah, di akhir karena dia itu bisa sabar menjadi ibadur rahman, mereka nanti adalah akan mendapat masuk surga yang disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, dan di dalamnya itu adalah hasunas mustaqarra wa muqamah. Kebalikan dari yang tadi, sebaik-baik tempat tinggal dan kediaman. Nah, itulah sanak-sanak kami pendengar pesan-pesan Ramadan surah PWS. Beberapa watak-watak yang dijelaskan Allah dalam bentuk lain, dalam bentuk ibadur rahman. Nah, semoga kita semua bisa di bulan Ramadan ini memeriksa diri kita juga dengan kriteria ibadur rahman ini untuk mengukur diri kita apakah kita sudah termasuk kelompok beberapa watak di sini, seperti yamsuna alal abi hauna, apakah kita masih suka barek kumpan, kan? Nah, ibadur rahman di sini dia tuh lincah. Kemudian dia pun yabitu dari rabbihim sujada wa qiyamah. Kemudian dia pun juga berdoa sama Allah untuk asrif anna azab jahannam, ya, untuk menjauhkan, memalingkan, membelokkan di kita ini, ya. Sebab dia seorang ibadur rahman akan selalu berusaha, dan usahanya itu dia minta kekuatan pada Allah, ya. Gak mudah kita seorang ibadur rahman hidup di bumi ini, ya, godaan pasti banyak, ya, tapi dia akan selalu berusaha dan minta sama Allah pertolongan, ya. Minta sama Allah, asrif anna adzab jahannam. Palingkan dari kami semua kelakuan-kelakuan, potensi-potensi yang bisa akan menyebabkan dia itu masuk azab jahannam. Nah, mudah-mudahan beberapa ayat Allah ini bisa menambah keimanan kita di bulan Ramadan ini, ya kan. Watak-watak yang versi ibadah rahman ini pun juga hendaknya kita miliki, ya kan. Demikianlah dapat kami sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.